kembali Anda menyaksikan acara Mingguan Dunia kita, produksi VOA yang kami bawakan dari Washington DC. Saya Aryatna Budianto. Dan saya Rifan Dwi Astono. Dan pemirsa, kali ini kita sedang jalan-jalan di National Mall, alias alun-alun nasionalnya Amerika Serikat. Nah, ini lapangan yang besar sekali pemirsa. Betul. Dan kalau misalnya Rifan dan juga pemirsa di tanah air ingat bahwa beberapa waktu terakhir ini, National Mall ini dipenuhi dengan warga yang berunjuk rasa, terutama setelah dilantiknya Presiden Amerika yang baru, Donald Trump. Betul sekali. Beberapa di antara unjuk rasa itu adalah Women's March. Betul. Satu hari setelah pelantikan Donald Trump, di mana di situ banyak isu yang diangkat, terutama isu-isu yang menyangkut hak-hak kaum minoritas. Betul. Mulai dari keimigrasian, kemudian juga dari layanan kesehatan. Dan juga pendidikan. Banyak warga yang khawatir nih Rifan akhir-akhir ini bahwa kebijakan yang akan diterapkan nanti itu akan mempengaruhi kehidupan mereka, terutama orang-orang yang memang sudah mengalami kesulitan ekonomi. Betul sekali. Nah, salah satunya adalah soal layanan kesehatan. Iya. Nah, kalau di Indonesia kita punya yang namanya BPJS Kesehatan. Betul. Di Amerika kita punya yang namanya Affordable Care Act alias Obamacare. Betul. Nah, ini salah satu yang disebutkan oleh Presiden Donald Trump akan ditiadakan pada masa pemerintahan ini. Nah, bagaimana kemungkinan akan dicabutnya berbagai macam kebijakan ini akan berdampak kepada warga Amerika? Kita saksikan dalam liputan berikut. Gonna lift this up and take a listen, okay? Ketidakpastian. Itulah yang dirasakan banyak pasien Dr. Monica Vora yang mayoritas kaum imigran saat datang ke klinik gratis Bread for the City. Dan dengan dilantiknya Presiden Donald Trump, kekhawatiran berlipat ganda. I think the language that's out there has been disturbing. Some of it has re-traumatized some of our folks who have been traumatized by previous policies, and so I think there's a sense of feeling unsafe and insecure. Menurutnya, ini karena banyak pasiennya yang mendapat jaminan kesehatan Affordable Care Act atau yang sering dijuluki Obamacare. Mereka tidak yakin asuransi ini tetap ada di bawah pemerintahan baru. Seperti Brian, warga yang telah lama bermukim di Washington. Ia bergantung pada LSM seperti Bread for the City, tak hanya untuk layanan kesehatan, tapi juga untuk makan. Oh, that's very important. We definitely need that. If we lose that, it's going to be another big problem. Patrice, relawan yang dulunya menerima bantuan makanan dan pakaian dari Bread for the City saat menganggur, khawatir dengan semakin lebarnya jurang pendapatan serta putusnya hubungan antara politisi dengan warga. Since I've been in my 20s, I've noticed that the gap has increasingly gotten larger. No matter who is actually in that position of power or authority to run this particular country. Keprihatinan akan masa depan dan pemenuhan kebutuhan pokok tidak hanya dialami warga di kota-kota besar. Sekitar 2 jam berkendara dari Washington DC, tepatnya di York County, Pennsylvania, 1 dari 9 warga tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan. Tahun lalu, LSM York County Food Bank membagikan lebih dari 900.000 kilogram makanan ke berbagai gereja dan lembaga sosial lokal yang membantu warga miskin di Pennsylvania Selatan. I think it's an eye-opening experience when you come back from lunch and you see people outside of our building lined up for blocks, to receive the food in all kinds of weather, and you're just not. We kind of go through life with blinders. Menurut warga New Salem ini, ada 13 orang yang tinggal di rumahnya. Ia mengandalkan bantuan bank makanan, bantuan uang dari pemerintah, dan asuransi kesehatan lokal untuk menambal kekurangan pendapatannya dan uang jaminan sosial mendiang suaminya. I could not afford, the insurance any other way, with the bills and all, taking care of a vehicle. I mean, it does get costly. And like I said, without some of these programs, people are struggling. Perjuangan dirasakan banyak warga Amerika yang berharap politisi tidak melupakan nasib mereka saat menentukan kebijakan federal. Dari Washington DC dan Pennsylvania, tim VOA. Ya, bukan hanya kebijakan dalam bidang layanan kesehatan saja yang ditakutkan oleh warga, tapi juga dalam bidang imigrasi. Betul ini mencemaskan banyak warga. Terutama untuk mereka yang berasal dari Meksiko, karena Presiden Trump sendiri menepati janjinya akan membangun tembok pembatas di daerah perbatasan antara Amerika dan Meksiko. Betul. Nah, ini yang mengakibatkan ribuan warga itu akan kesulitan untuk keluar masuk Amerika Serikat. Betul sekali. Padahal mereka ada yang memang kerja di Amerika tapi tinggal di Meksiko ataupun memang punya keluarga yang ada di kedua negara itu. Betul. Nah, banyak sekali institusi, terutama institusi sekolah yang berkomitmen untuk menjadikan diri mereka sebagai sanctuary place atau tempat
perlindungan SWACA. Dan salah satunya adalah sebuah sekolah dasar yang terletak di negara bagian California. Sekitar 15 km di utara perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko, terdapat distrik dengan sekolah dasar terbanyak di negara bagian California. Distrik ini punya tingkat keragaman siswa tertinggi, dengan 35% siswa masih belajar bahasa Inggris. Hampir separuh SD di sana menjalankan program Dwi Bahasa. We see Spanish as an asset, not a liability. So we use that richness that they come with and build upon it. Usai Pilpres Amerika 2016, retorika anti-imigran yang mengincar pendatang gelap membuat sekolah-sekolah di California mengambil langkah. Francisco menyurati para orang tua dan menjamin SD mereka sebagai area aman, terlepas status kewarganegaraan siswa. Di Chula Vista, kelas lebih dari sekedar rumah perlindungan. Mereka justru merayakan keragaman bahasa yang ada. Our students come and go from both countries, and so we want to empower and build our teachers' capacity to support the children in both languages. Valeria, siswi kelas 6 asal Tijuana, Meksiko, senang dengan kebiasaan berkomunikasi dalam dua bahasa dan bepergian ke dua negara. It's mainly just going back and forth, visiting my dad and coming back to my mom, then going to school. I have a dream. Berbicara dalam dua bahasa membantu siswa berkomunikasi dengan saudara mereka. I feel happy because I'm with my grandparents and really happy that I see them because sometimes time flies. So I should better stay with my grandparents until they're gone. Lucia berharap kemampuan bahasanya bisa membantunya mendapatkan pekerjaan yang baik dan bertemu berbagai orang dari seluruh dunia. Dari Chula Vista, California, tim VOA. Pembangunan tembok ini juga akan banyak meresahkan warga, ya, bukan hanya yang imigran, tapi warga Amerika Serikat sendiri, karena ini akan memakan dari APBN, ya, dari anggaran APBN dan juga uang pajak tentunya. Presiden Meksiko udah nolak juga, nggak mau membiayai. Jadi siapa nanti yang kena terbebani akan rakyat? Masyarakat jangan-jangan ya. Yaudah deh, kalau gitu pemirsa, nanti kita bakal balik lagi dengan cerita-cerita keimigrasian lainnya, tetaplah di Dunia Kita.